Hey ho pop gengs. Kebakaran hutan yang disengaja untuk dialihfungsikan berakibat pada hilangnya habitat para satwa liar. Lenyapnya tempat tinggal mereka bersamaan dengan pasokan makanan yang berkurang. Mau tidak mau membuat mereka harus keluar lebih jauh meninggalkan hutan. Dan tidak jarang berakhir tersesat di pemukiman warga. Seperti yang dilakukan oleh hewan yang menjadi lakon pada film kartun Rusia, Masha and the Bear ini. Saat sebuah keluarga sedang asyik barbekyuan di halaman belakang rumah, seekor beruang grizzly tiba-tiba muncul. Mungkin saja dia ngiler karena mencium aroma daging panggang yang menggugah selera. Yang punya rumah sih udah berusaha mengusir. Hus, hus. Tapi si beruang kayaknya lapar banget tuh. Ya udah, nggak apa-apa, ilasin aja pak. Hitung-hitung berbagi. Nah, kalau beruang tadi cuma sampai belakang rumah, beruang besar ini malah menerobos masuk. Gara-gara nggak dibukain pintu pas diketuk nih, dia nekat sampai mendobrak. Tapi emang kuat banget ya. Beberapa kayunya sampai lepas gitu. Setelah berhasil masuk rumah nih, dia malah asik main piano. Wah, hayo ada yang mau jadi penyanyinya? Kayaknya sih si aligator ini yang mau. Udah siap-siap nih, dia merayap dengan santai di halaman rumah menuju pintu. Tapi sayang, seribu sayang, pintunya ternyata tertutup. Sudah berusaha diketuk, tok tok tok, tapi tidak terbuka juga. Ya, wajar sih, kedatangan tamu aligator pasti bikin ngeri dong. Terus yang ada malah bingung, mau disuguhin minuman apa ya? Karena gagal masuk rumah, ya udah deh, aligatornya nyemplung bersantai di kolam renang halaman rumah aja. Kalau yang berendam predator gini, kayaknya nggak bakal ada yang berani gangguin ya. Sampai-sampai ular ini milih masuk aja ke dalam rumah, mencari tempat bersantai lain, yaitu hammock. Tapi sabar, hammocknya lagi ada orang tuh, makanya harus antri dulu. Kelihatan tenang, ular ini merayap di lantai sambil sesekali mendongakkan kepalanya, mengintip anak yang sedang diayun. Yang mengayun sih nggak sadar kalau di ruangan itu ada makhluk lain selain mereka berdua. Hingga beberapa ayunan, dia mulai menyadarinya dan lari terburu-buru. Si ular kayaknya juga ikut kaget tuh. Lalu lari keluar rumah. Ya, kalau tetap di dalam rumah dan ketemu tokek, sudah pasti mereka bakal bertengkar hebat, saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Aduh, gimana cara melerainya nih kalau udah kayak gini? Kayaknya sih mesti nelpon Bang Panji. Tapi kalau yang berantem dua kanguru ini, kayaknya Bang Panji juga bakalan ragu untuk melerai. Apalagi mereka adu kekuatannya di area perumahan warga di Australia. Hewan marsupial alias mamalia berkantung ini kalau berkelahi menggunakan dua kakinya untuk berdiri seimbang dan saling menendang. Sementara itu dua lainnya digunakan untuk meninju. Biasanya sih pertarungan berlangsung selama beberapa jam dan baru berhenti ketika salah satu pihak menyerah dan membuat suara yang terdengar seperti batuk. Ya, nggak heran sih kanguru bisa mudah masuk perumahan warga. Soalnya areal perumahan telah meluas ke daerah tempat tinggal hewan yang jago melompat ini. Tapi mereka juga malas kok berurusan sama manusia selama mereka nggak merasa terancam. Jadi jangan coba-coba mengusik deh, kecuali kamu Mike Tyson, si leher beton. Tapi sejago-jagonya Mike Tyson bertinju, aku yakin dia bakal kewalahan juga kalau harus berhadapan dengan gajah Afrika yang memiliki bobot antara 2.268 hingga 6.350 kg dengan tinggi mencapai 4 meter. Hewan raksasa bergading ini tiba-tiba datang menghampiri kolam renang terbuka yang ada di Botswana, Afrika. Menampung air dengan belalainya untuk dibawa ke mulutnya. Slup, segar. Saat hendak minum kedua kalinya, tiba-tiba gajahnya sadar ternyata di kolam itu ada sepasang manusia. Permisi, srup, srup, haus nih, numpang minum boleh dong? Mungkin gajahnya bakal bilang gitu kali ya, kalau saja dia bisa ngomong pakai bahasa manusia. Dan selesai minum, gajahnya langsung melipir pergi deh. Tapi ternyata dia kembali lagi kawan-kawan. Kali ini sih nggak sendiri. Hewan yang kawanannya biasa dipimpin oleh betina ini membawa serta gajah-gajah yang lain. Ada anak-anaknya juga tuh. Kayaknya mereka memang lagi kehausan ya, dan mungkin saja telah berjalan jauh
hanya untuk menemukan sumber air minum. Minumnya juga tertib gitu, gak rusuh. Duh, jadi gemes liatnya. Ya, di dunia manusia, kolam tempat mereka minum sekarang mungkin akan disebut sebagai kolam pribadi. Namun hewan-hewan ini gak kenal yang namanya sistem kepemilikan.